Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke materi yang keempat ya. Materi yang keempat dan kelima ini akan kita bahas mengenai titrasi asam basa ya. Nah, mungkin di semester sebelumnya kalian juga pernah mempelajari ya di mata kuliah kimia dasar dan juga mungkin di praktikum ya. Praktikumnya ada praktikum kimia dasar ya mengenai titrasi asam basa. Oke, jadi mungkin ini hanya sedikit-sedikit review materi ya. Kita ulang lagi materi yang pernah kalian pelajari di semester kemarin. Oke, jadi ini ada beberapa teori ya yang ini juga pernah saya jelaskan di pertemuan kemarin ya. Jadi asam basa itu ada beberapa teori ya. Jadi ada menurut teori Arrhenius ya, ini merupakan jadi asam ini merupakan senyawa yang menghasilkan ion hidronium ya H3O+ ya jika berada dalam larutan. Kalau sedangkan basa ya basa ini merupakan senyawa yang menghasilkan ion hidroksida ya atau OH-. Nah, sedangkan menurut Bronsted-Lowry ini dikaitkan dengan proton ya. Jadi kalau asam ini senyawa yang memberikan proton ya atau H+ ya, sedangkan donor proton ya tadi asam, sedangkan kalau basa ini senyawa yang dapat menerima proton ya atau dinyatakan sebagai akseptor proton ya. Nah, ini persamaannya ya. Ha ya, asam ini H2O basa ketika campurkan menghasilkan ada yang istilah asam konjugat ya dan basa konjugat ya. Jadi kalau asam konjugat ini atau asam konjugasi ini merupakan senyawa yang terbentuk ya setelah suatu basa menerima proton. Sedangkan basa konjugasi ini adalah senyawa yang terbentuk ya setelah suatu asam ini kehilangan proton. Ya, jadi kalau Arrhenius dikaitkan dengan bagaimana asam atau basa dimasukkan ke dalam larutan, Bronsted-Lowry dikaitkan dengan proton, ya. Kemudian terakhir Lewis. Nah, kalau Lewis ini dikaitkan dengan elektron, ya. Jadi kalau asam ini senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa senyawa yang dapat melepas elektron, ya. Itu 3 teori asam, ya. Tadi menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry dan menurut Lewis. Oke, kemudian ada istilah asam kuat dan basa kuat ya. Ini dinyatakan sebagai asam kuat atau basa kuat apabila senyawa tersebut di dalam larutan ini mampu terdisosiasi ya atau terurai secara sempurna ya di dalam reaksi berjalan ke kanan. Ini contohnya asam sulfat ya, asam kuat ya. H2SO4 ya akan menghasilkan H+ ya dan SO4 2-. SO4- ya. Nah, ini sebelum disosiasi ya. Nah, ini setelah terdisosiasi ya, jadi sempurna, setimbang ya, H+ dan aminnya. Oke. Kemudian ada asam lemah dan basa lemah ya. Dinyatakan sebagai asam lemah dan basa lemah ini apabila dalam larutan ya senyawa tersebut terdisosiasi sangat rendah ya atau tidak terdisosiasi secara sempurna ya. Jadi SO4- ini membentuk H+ dan SO4 2- ya. Ini posisi awalnya ya Ha, kemudian ini ketika setelah bereaksi ya. Ada Ha dan ada H+ dan ada H- ya. Tidak terdisosiasi secara sempurna ya atau lemah. Nah, ini kesetimbangan asam ya. Ingat saja kalau kesetimbangan berarti konstanta produk per konstanta reaktan ya. Berarti produk ya dibagi dengan reaktan ya. Nah, ini Ka-nya ya H+, ya ini produk ya, dibandingkan dengan yang reaktannya HCl ya, H2-nya tidak dimasukkan ya. Oke, nah ini kesetimbangan asam ya masih sama ya. A plus C menjadi AC gitu ya. Kemudian AC plus C menjadi AC kuadrat gitu ya. A plus 2C berarti sama AC kuadrat ya.
Nah, ini untuk yang satu berarti AC dibagi dengan A dikali C ya. Untuk yang kedua berarti AC kuadrat ya dibagi dengan AC dikali C gitu. Jadi kesetimbangan, jadi K3 sama dengan K1 dikali K2 ini dari sini ya. Yang ini dari sini, ini bisa ya ini bisa kita coret ya. AC kemudian nah ini jadi hasilnya AC2 dibagi dengan A dikali C kuadrat ya. Oke, titrasi asam kuat dan basa kuat ya. Jadi mol sama dengan M tadi ya. Kemarin ya, M dikali volume ya, M kali V. Maka Ha plus BOH sama dengan AB plus H2O. Jadi artinya bahwa pada reaksi tersebut 1 mol Ha ya akan bereaksi secara ekivalen dengan mol 1 mol BOH ya. Maka mol Ha sama dengan mol BOH ya. M dikali MHA dikali VHA sama dengan MBOH dikali VBOH ya. Maka H2O sama dengan H plus ditambah OH minus ya. Maka KW sama dengan H plus dikali OH minus ya. Maka min log KW sama dengan min log H plus dikali OH minus. Maka min log KW sama dengan min log H plus dikurang log OH minus ya. Maka PKW sama dengan PH plus POH. Oke. Asam kuat dan basa kuat ya. Asam kuat contohnya HCl ya, asam basa kuatnya contohnya NaOH. Nah, persamaan reaksinya maka HCl ditambah NaOH ya menjadi NaCl ditambah dengan H2O. Reaksi ionnya H plus OH min menjadi H2O ya. Oke. Jadi ini reaksi awalnya ya 100 mili 1 mol ya CH3COH ya, kemudian ditambahkan NaOH sedikit demi sedikit sampai terbentuk titik ekivalen gitu ya. Tentu saja ini ada penambahan indikator kemarin ya. Sudah kita bahas, jadi yang awalnya bening akan berubah menjadi merah muda ya, pink ya. Dan kalau reaksinya berlebih ini akan terbentuk warna ungu ya. Jadi ini yang tidak kita harapkan ya, terbentuk warna ungu ini tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah tepat ya, terbentuk titik ekivalen. Oke, ini contoh perhitungannya ya. Jadi 50 mili HCl 0,1 M dititrasi dengan 0,2 M NaOH. Hitung volume NaOH yang dibutuhkan ya untuk mencapai titik ekivalen. Nah, kemudian hitung pH larutan sebelum ditambahkan NaOH dan pH setelah ditambahkan 10 mili NaOH. Oke, ini yang pertama ya. Jadi HCl plus NaOH kita buat persamaannya menjadi NaCl plus H2O ya. Tinggal kita masukkan saja ya. Jadi MHCl dikali VHCl sama dengan MNaOH dikali VNaOH. Ya, jadi kalau ditanyakan VNaOH ya sama dengan MHCl kali VHCl per MNaOH. Maka VNaOH-nya sama dengan 50 dikali 0,1 dibagi 0,2 sama dengan 25 mili. Ya, maka setelah penambahan 25 mili akan mencapai titik ekivalen. Oke, kemudian pH awal ya HCl kita urai menjadi H plus dan Cl min. Mol H plus sama dengan mol HCl berarti 5 milimol. Ya, kemudian H plus 0,1 M, maka pH sama dengan min log H plus berarti pH-nya sama dengan 1. Ya, ini pH sebelum dititrasi. Nah, bagaimana dengan pH setelah dititrasi? Kita tuliskan reaksinya HCl tambah NaOH sama dengan NaCl ditambah H2O ya. Reaksi awalnya tadi 5 milimol ya. Setelah bereaksi menjadi 2 milimol, maka saat bereaksi ini 2 milimol, ini tetap 2 milimol menghasilkan NaCl 2 milimol. Nah, pada reaksi setimbang tinggal kita kurangkan saja 5 kurang 2, 3 milimol ya. NaOH-nya habis, NaCl-nya habis. Nah, maka mol HCl-nya 3 milimol, volume larutannya tadi ya 50 milimol ditambah setelah penambahan tadi 10 mili, maka kita tambahkan 10 mili. Jadi 60 mili ya. Nah, MHCl-nya 0,05 mol ya. Maka pH sama dengan min log H+. Maka pH sama dengan min log 0,05. Ya, jadi pH sama dengan 2 dikurangin 5 jadi 1,3 ya.
Ya, jadi tadi pH di akhirnya adalah 1,3 ya, pH awal 1, pH di akhir 1,3. Oke, ini ada soal ya. Ada 2 soal, ini silahkan kalian coba nanti kerjakan ya, kemudian nanti lampirkan di bagian tugas ya yang akan saya tampilkan juga di e-kuliah ya. Silahkan dikerjakan 2 soal ini. Oke, kita masuk lagi ke larutan buffer ya. Jadi larutan buffer ini adalah penting ya dalam reaksi asam basa ya yang mengandung ion untuk tujuan buffering. Nah, larutan buffer ini merupakan satu larutan ya yang mampu menjaga stabilitas kondisi pH ya pada saat ada penambahan ion hidroksida ataupun proton ke dalam larutan ya. Larutan buffer biasanya mengandung asam lemah atau basa lemah ya dan garam. Nah, contohnya ada NaF ya, HF ya, Na3 dan NH4Cl. Oke, ini ada soal ya. Jadi larutan buffer mengandung 0,5 asam asetat ya, CH3COH, dan 0,5 sodium asetat ya, CH3CONA. Hitung ya pH larutan tersebut ya, jika diketahui Ka-nya dari asam asetat 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Ya, ini diketahui dari soal tadi ya, CH3CONA kita urai menjadi CH3CO- dan Na+ ya. Mol CH3CO- ini 0,5 mol. Ini reaksinya ya, reaksinya CH3COH, CH3CO- ditambah dengan H+. Jadi tadi di awal 0,5 mol ya, sama seperti ini. Ini sama 0,5, ini 0. Nah, ini kita asumsikan dulu sebagai nilai X ya. Kadar setimbang kan kita belum tahu. Nah, jadi setimbangnya ini 0,5 min X, ini juga 0,5 min X, ini X ya. Oke. Nah, Ka-nya kita masukkan ya. Tadi 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, H+, dikali C2H3O2 min ya. Ini reaktannya C2H3O2 min ya. Maka Ka-nya tinggal kita masukkan ya, tadi H+-nya X, ininya 0,5 ya, kali plus X, ininya tadi 0,5 dikurang X ya, maka X dikali 0,5 per 0,5, maka X-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 ya. X ini dianggap terlalu kecil ya pada penjumlahan dan pengurangan, maka 1,8 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan X ya. Jadi pH-nya sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 ya, maka pH-nya min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,74 ya pH-nya. Oke. Nah, hubungan pH dan pKa ya pada persamaan Henderson-Hasselbalch ya. Jadi ini persamaannya ya, ini persamaannya. Jadi persamaan ini dinamakan tadi Henderson-Hasselbalch ya. Banyak dimanfaatkan untuk menghitung pH pada larutan yang sudah diketahui ya rasio asam dan basanya. Nah, ini titrasi asam lemah dan basa kuat ya. Jadi 50 mili asam asetat 0,1 m dititrasi dengan 0,1 m NaOH ya. Kemudian hitung volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen ya. Berapa pH larutan awal sebelum ditambahkan NaOH ya jika diketahui Ka untuk asam asetat 1,75 kali 10 pangkat min 5, hitung pH awal ya dan hitung pH akhir ya setelah penambahan NaOH 10 mili. Oke, ini kita uraikan dulu tadi ya. CH3COH per NaOH menjadi CH3CONA plus H2O. Maka V NaOH sama dengan M CH3COH dikali V CH3COH dibagi dengan M NaOH ya. Jadi V NaOH-nya 5 dibagi 0,1 sama dengan 50 mili. Oke, ini pH awal. Nah, pH awal ini sama seperti tadi ya. CH3COH sama dengan CH3CO- ditambah H+ ya. Jadi di awal ini 0,1 M, disosiasinya kita asumsikan sebagai nilai X dulu ya. Kemudian saat setimbang berarti 0,1 dikurangi X ya, ini pun X, ini masih X ya pada setimbang. Nah, maka Ka-nya adalah CH3CO- dikali H+ dibagi dengan CH3COH ya.
nilai KA-nya kita masukkan tadi ya, 1,75 dikali 10 pangkat min 5, ininya X kuadrat ya dari sini, dibagi ya 0,1 min X. Maka 1,75 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan X kuadrat dibagi 0,1. Jadi X sama dengan akar ya. Dari 1,75 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,32 kali 10 pangkat min 3. Ya, maka nilai H plusnya sama dengan 1,32 kali 10 pangkat min 3. pH-nya sama dengan 2,88. Ya, ini pH sebelum. Nah, bagaimana dengan pH yang sesudah? Nah, ini molnya ya. Mol OH- 1 milimol ya. Ini sama kita tadi uraikan ya. CH3COH plus OH- menjadi CH3CO- plus H2O. Ya, ini reaksi awalnya 5 milimol. Ini 1 milimol ya, maka pada saat bereaksi 1 milimol semua ya. Setimbangnya ini 4 milimol. Maka volume setelah penambahan 10 mili kan jadi 60 mili ya. Jadi di awal 50 mili, kita tambah 10 mili jadi 60 mili. Jadi di awal 0,0667 ya, ini 0,0167. Saat setimbang ini nilainya masih X ya, kita asumsikan. Maka ini 0,0667 ya, dikurang X. Ini 0,0167 ditambah X ya, ini nilai X-nya. Nah, kita masukkan lagi sama nilai Ka tadi ya. Jadi Ka sama dengan CH3CO- dikali H plus dibagi CH3COH ya. Maka ini masukkan Ka-nya tadi ya 1,75 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan ini kita masukkan ya tadi ya 0,0167 ditambah X dikalikan dengan nilai X dibagi 0,0667 dikurangi X. Maka ini X-nya sama dengan 1,75 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,667 per 0,0167. Maka nilai X-nya adalah 6,98 kali 10 pangkat min 5. Maka H plusnya sama dengan 6,98 dikali 10 pangkat min 5. Ya. Maka pH-nya sama dengan 5 dikurangi log 6,98 sama dengan 4,155. Ya, pH-nya. Jadi tadi pH awalnya adalah 2,88, ternyata setelah penambahan 10 mili, pH-nya ada peningkatan menjadi 4,155. Oke. Nah, ini contoh yang kedua, ya hitung ya perubahan pH ya yang terjadi pada 0,01 mol ya. Padatannya NaOH ya jika ditambahkan 1 liter larutan buffer CH3COH 0,5 M dan CH3CONA 0,05 M ya. Kemudian bandingkan ya perubahan pH yang terjadi dengan 0,01 mol padatan NaOH jika ditambahkan 1 liter air. Oke, ini yang pertama ya mol NaOH. Jadi NaOH Na plus OH minus ya mol OH minusnya 0,01 mol. Ya, ini kita buat lagi persamaan reaksi ya. Ini di awal 0,5 mol ya, saat bereaksi 0,01 mol, ini 0,5 mol. Ini saat bereaksi menjadi 0,01 ya, ini pun 0,01, ini sama. Maka saat kesetimbang 0,049 mol ya, ini 0,51 mol. Oke. Nah, ini kita hitung lagi ya. Jadi ini tadi 0,49, ini 0,51 ya, ini 0. Ini kita asumsikan lagi sebagai nilai X ya. Jadi ini 0,49X, ini 0,51 plus X, ini nilainya adalah X ya. Nah, jadi Ka-nya ini tinggal kita masukkan ya. Jadi H plus dikali C2H3O2 min, ini H per H C2H3O2 ya. Jadi ini masukkan tadi X, ini 0,1 plus X ya. Ini 0,49 min X kita masukkan. Jadi X dikali 0,51 per 0,49, maka hasilnya X-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 5. Ya, maka H plusnya 1,7 kali 10 pangkat min 5, maka pH-nya min log H plus, min log 1,7 kali 10 pangkat min 5, jadi 4,76. Ya. Jadi dapat dilihat bahwa kenaikan pH ya pada buffer sebelum ditambahkan basa, tadi 4,74 ya, menjadi 4,76 ya. Jadi kenaikannya 0,02 poin. Ya.
Nah, bandingkan jika NaOH ditambahkan ke air ya, bukan ke buffer. Nah, pH air 7, NaOH tadi ya, Na plus OH-, mol OH-nya 0,01 mol ya, pada 1 liter maka 0,1 mol ya. Nah, pOH min log 0,01 sama dengan 2, maka pH-nya 14 dikurangi 2 sama dengan 12 ya. Maka kenaikan pH terjadi dalam air dari 7 ke 12 ya. 7 ke 12 yaitu sebesar 5 poin ya. Jadi kalau tadi hanya 0,02 poin, ini 5 poin ya. Sangat jauh kenaikannya. Oke, ini perubahan pH pada indikator. Jadi kenapa kita butuh indikator? Ya tadi ya, kita ingin lihat perubahan warnanya. Jadi ini kalau metil violet, perubahan warnanya pada pH 2 ke 3 gitu ya. Penoftalin ini 8 ke 9. Kemudian bromtimol biru ini pH 6 ke 7 atau 7 ke 8 ini berubah lagi ya. Kemudian bromkresol green pada saat 4 ke 5 dan 5 ke 6 perubahannya. Kemudian ini universal indikator, ini perubahannya bermacam-macam ya tergantung pada pH-nya ternyata ya. Kemudian metil orange ini pada saat pH 4 ke 5 ya. Jadi berbeda-beda ya perubahan warna pada setiap indikator ya. Oke, ini pun sama tadi ya. Kristal violet ini perubahannya di kisaran 1 sampai 2. Kemudian ini timol kresol, timol biru ya. Artinya tergantung warna, ini perubahan warna yang ditimbulkannya ya. Misalnya ini bromkresol purple dari 6 ke 7 warnanya dari kuning ke ungu ya. Kemudian ini ada penoftalin ya yang sering kita gunakan dalam titrasi asam basa, dari yang tidak berwarna menjadi berwarna pink ya di pH kisaran 8 sampai 10 ya. Oke, ini indikator lain ya. Jadi ini beberapa indikator ya. Jadi ini warna yang ditimbulkan pada saat asam ya. Ini warna yang ditimbulkan pada saat basa ya, dan ini rentang perubahan pH-nya ya. Dan ini nilai pKa-nya. Oke. Nah, ini campuran ya. Jadi indikator bukan hanya tunggal tapi juga bisa berbentuk campuran ya. Ini campuran indikator ya. Ini saat warna asam sama seperti tadi ya. Ini saat warna saat basa, dan ini rentang perubahan warna ya pH. Oke, ini standar pembakuan ya. Ini ada standar primer ya. Ada Na2CO3, TRIS ya, Na2B4O7. Ini ada KHC8H4O4, C6H5COH, dan KHIO3. Oke, ini standar untuk pembakuan ya. Dan ini untuk yang asam ternyata. Ini untuk yang asam dan ini untuk yang basa ya. Oke, mungkin itu saja untuk titrasi asam basa ya. Intinya tadi jangan lupa kalian kerjakan ya soal yang sudah yang ada di slide ya, yang 2 soal tadi silakan kalian kerjakan. Nanti kalian lampirkan di bagian tugas ya di e-kuliah. Nah, kemudian untuk ketua kelasnya jangan lupa untuk mengisi BAP ya di Sisvo. Nah, mungkin sekian saja untuk pertemuan titrasi asam basa kali ini ya. Sekian ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.